lagi nih di channel Pelangi Biru. Ketinggalan ini. Jadi ini terusannya jodoh yang tema sebelumnya ya. Namanya apa? Tema ini kan jodoh juga, cuma saya kasih nama jodoh 2. Jadi langsung ke intinya, tambahan dari yang kemarin itu. Jadi begini, manusia itu, tiap-tiap manusia itu memiliki 4 jodoh. Kalau nggak salah saya dulu nih, saya mengkajinya sama salah satu kiai di daerah Gunung Sumbing berdasarkan kitab yang dia pelajari. Jadi setiap manusia itu nanti akan bertemu dengan yang pasangan buruk, biasa aja, cukup, dan yang baik. Itu semua nanti akan kembali ke diri manusia itu sendiri. Dia mau memilih yang buruk atau yang apa. Yang jelas tidak ada yang tahu yang datang tuh yang buruk atau yang baik. Tahu tuh nanti setelah, kalau misalkan sudah menikah, seperti itu. Tambahan. Terus ada juga nih, saya melihat nggak banyak sih, paling ada 5 orang wanita yang ibaratnya tuh umur udah di atas 40 tahun atau 45 tahun tuh nggak menikah. Jadi begini, bukan yang mereka nggak ada jodohnya, tapi itu biasanya ke atas dasar dari diri mereka sendiri. Misalkan begini, ini ada laki-laki, nah ini si wanitanya. Laki-laki ini menghampiri, ibaratnya mau mendekati wanita ini, dekat ya kan, dekat-dekat. Habis itu laki-laki ini mau menikahi si wanita ini, lalu si wanita ini menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Misalkan karena si pria jelek, si pria miskin, dan sebagainya, alasan yang tidak masuk akal. Nah yang seperti ini Tuhan biasanya akan apa ya, kalau bahasa kita ya, agak kesal gitu. Nanti akan dijeda lagi sampai kapan orang ini akan bertemu kayak gitu, bertemu lagi. Contohnya kayak saya deh, saya tahun 2006 itu pernah diajak untuk kawin lari kayak seperti itu. Terus saya itu menolaknya karena hal yang enggak sangat baik ya buat saya kayak begitu. Saya menolak, saya ajarkan dia untuk menjalani hidup semestinya, dia berkuliah segala macam. Akhirnya sekarang dia sudah menikah dan alhamdulillah udah sukses kayak gitu. Setelah dia sukses ini, ya begitulah namanya manusia ya, kadang-kadang udah lompat, lupa kalau dia bakal jatuh lagi kayak gitu. Nah itu tahun 2006 tuh. Habis itu kalau nggak salah saya tahun 2009 saya bertemu dengan orang saya waktu itu di daerah Jogja, ketemu dengan orang Jawa Timur, dan dia juga menawarkan ingin menikah dengan saya kayak gitu kan. Saya menolak. Habis itu kira-kira 2 tahun lagi, tahun 2012, saya ketemu lagi nih di Jogja. Dia juga orang Jogja, ketemu ngobrol segala macem. Dia ngomong, lu orang baik, gue mau menjalani hidup bersama lu gitulah, pokoknya basa-basi kayak gitu kan. Intinya dia mau mengajak nikah saya menolak ya kan. Terus tahun 2015 kalau nggak salah, saya udah di Jawa Barat. Saya udah di Jawa Barat, ketemulah dengan wanita. Ya saya juga suka sama dia. Pernah melakukan aja tunangan ya, kayak begitu. Udah melakukan tukar cincin atau sebagainya segala macam gitulah, tapi bukan dari emas ya, untuk ikatan antara saya sama dia aja seperti itu. Tapi habis itu nggak lama, saya untuk
memutuskan itu untuk enggak dilanjutin karena alasan saya, karena saya menikah itu mencari seorang ibu untuk anak saya kayak gitu. Nah itu saya udah nolak berapa kali tuh. Saya di sini nolak nih dengan ada alasannya gitu loh, bukan alasan fisik atau alasan materi atau yang lainnya, enggak. Nah terus tahun berapa ya, aduh udah yang ini jangan dibahas deh, agak gimana gitu pokoknya gitu. Jadi semua itu ketentuan final tetap di manusia, Tuhan hanya mempertemukan. Nah kalau kalian balik lagi nih ke yang cewek atau yang cewek yang belum menikah sampai umur udah demikian, itu biasanya tuh dia menolak gitu loh. Di sini ada yang saya baca, dia menolak karena dia nggak butuh pasangan, tapi pas udah tua dia merasakannya. Terus ada juga yang satunya lagi orangnya cakep padahal, tapi dia bilang gue nggak butuh pasangan, gue cuma butuh bayi. Gimana bisa punya bayi? Apakah dia mau bayi tabung atau gimana, saya nggak tahu ya, sampai sekarang nggak tahu kabarnya gimana. Ada juga yang berkata begini, dia itu diikatnya, jadi dia tuh nggak bisa punya pasangan sampai dia nanti mati. Setelah saya cek segala macam, tidak diikat. Jadi ibaratnya tuh kayak dia dikirimkan sesuatu hal gimana agar kalau misalkan dia bertemu dengan laki-laki, dia ini arogan jadinya, padahal orangnya baik, arogan kayak gitu tuh. Nah itu udah dicabut. Nah sekarang juga tetap aja, mungkin karena udah umur kali ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi untuk kalian yang udah berumur, jangan takut. Kalian memohon maaf aja sama Tuhan, untuk terus kalian introspeksi diri, nanti akan Tuhan kasih lagi kayak gitu. Kenapa saya ngomong demikian, kan udah banyak kejadian tuh, kayak misalkan maaf kata nenek-nenek menikah dengan yang masih muda, kakek-kakek menikah sama dengan yang masih muda, kayak begitu. Tinggal kalian yang lagi gitu. Jadi untuk kalian nih, apalagi bocil-bocil yang nonton channel saya ngomong komentar kasar segala macem, kalau kalian itu menolak harus dengan alasan yang pas, nggak bisa dengan alasan yang konyol gitu loh. Karena itu yang mempertemukan kalian tuh Tuhan. Kalian boleh menolaknya, tapi dengan alasan misalkan umur kalian masih 22 tahun, si ini masih 20 tahun. Nah itu kan masih panjang tuh, kalian masih membutuhkan perjalanan. Nah untuk yang misalkan sudah menikah, biasanya itu nanti cobaan akan datang gitu loh. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan lawan jenis. Nanti lawan jenis itu akan lebih baik sifatnya, materinya, segalanya. Tapi enggak semuanya, misalkan baik sifatnya, terus mungkin ada yang lebih baik materinya segala macam, itu nanti akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Nanti di situ kamu akan mendapatkan cobaan, sampai di mana kamu setia segala macam. Jika kamu setia, selamat, saya cuma gitu doang. Jika kamu tidak setia, ya terima aja nasib nanti, pasti hari akhir sama di alam kubur. Seperti itu sih tambahannya. Jadi segala sesuatu hal itu keputusan finalnya tetap di manusia. Semoga jelas ya. Ntar kalau ada tambahan lagi saya tambahin lagi deh. Makasih nih, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.